Halo, ketemu lagi di Offside 2 hari Selasa. Gimana weekendnya? Ada yang tersenyum, ada yang tersipu-sipu, ada yang diem aja, ada yang seri-seri aja. Membosankan pasti harinya ya. Yang biasa menang kayak kemarin Derby Manchester, bareng live reaction bareng gua, ada Coach sama Glenn juga. Kita sekarang ada di Offside 2. Gila, sekarang bertiga nih Offside Trio kayaknya harus main lagi nih ya. Gimana Coach? Weekendnya enak? Arsenal seri, Barca kalah. Utrecht gimana Utrecht? Kalah juga. Lengkap. Enak karena gue kemarin cetak 2 gol dan 2 assist. Wih, oh iya main bola lu ya. Lawan ini sama komunitas ya? Komunitas kan. Ya lumayan lah, weekendnya ada pelipur Lara nyetak 2 gol. Gimana Glenn weekendnya Glenn? So. Nonton Arsenal, apakah lu udah mulai mengikuti haluan Coach Yasin Arteta sucks? Enggak sih, walaupun hasilnya tidak diharapkan tapi kompak. Ya kompak lah semuanya. Semuanya bagi-bagi Even Aston Villa poin. kalah kan? Benar, bagi-bagi poin ke tim-tim papan bawah. Wih, kecuali MU, papan tengah. Hey, tapi kalau sebelum kita ngomongin Eropa, gimana lu ngelihat sedikit dari final Piala Afrika? Menurut lu gimana ya? Walaupun kita nggak nonton Piala Afrika, tapi gue tadi nonton highlights-highlightsnya aja, yang extendednya. Gimana ngelihat dari fenomena kartu merah? Enggak, gue bilang merah, sorry, berdarah-berdarahnya. Gue bilang Senegal dikerjain sih. Oh, Iya, karena yang fishy itu. banget Ya. I mean, golnya itu apa? Pelanggaran apa itu? Oh, yang penalti. Enggak, golnya. Oh, golnya. Yang kena tiang ya. Oh iya. Terus balik lagi. Itu Yang dianulir pelanggaran di mana itu? Dianulir. Wong dia dorongnya tangan sama tangan kok. Iya. Terus yang Tapi Bononya keren banget sih. Oh Iya. iya. Bononya keren banget itu. Iya betul. Cuman itu harusnya gol untuk Senegal. kalau yang penalti menurut lo penalti nggak harus? Enggak, Enggak. kan? enggak, menurut gua enggak. Iya. 2 kali dikerjain. Menurut gue itu sih yang memang lebih fishy sih. Iya. Yang memang akhirnya Tapi gue juga setuju dengan komennya. mana? Bukan pelatihnya Maroko. Oh, Dia iya. bilang ini kalian nggak menunjukkan kelasnya sebagai seorang juara dengan keluar lapangan 10 menit. Ya, ya. Bahkan dia pelatih Senegal ngaku, ya habis itu gue tahu gue salah, akhirnya gue suruh masuk ke lapangan. Padahal Sadio Mane gue yang suruh pemain yang masuk. Dan pemainnya Senegal juga bilang ini karena Sane aja yang minta. Iya. Sampai kemarin Kok Sane? Mane. Ya. Sampai ada event di Piala Afrika masih ada apa ya kayak mistis-mistis gitu loh. Oh yang ada si anduk itu. backnya apa siapa ya? Gue lupa di pinggir lapangan dia ngejagain setiap ada anduk mau dilempar ke Mendy itu. Justru itu banyak. Iya, voodoo gitu kan. Itu Itu menurut gue banyak. lucu Afrika banget itu itu. banyak. Sekelas Piala Afrika di tahun 2026, apalagi ajang yang FIFA gitu ya, masih aja begitu dipercaya ya. Itu Cuman lucu gue banget. bilang sih, Brahim Diaz ini menunjukkan bahwa ya kembali lagi lo pemain Madrid banyak yang egonya tinggi. Mental sih itu coach tapi secara permainan menurut gua Senegal memang You don't do layak juara. Di luar itu, lo tinggal 2 menit dapat penalti, you kill the game. Lo tendangnya kayak gitu. Itu lo tau Bularus kan? Khalid Bularus dihabisin tuh. Brahim Diaz sama Khalid Bularus bilang, lu bermain untuk 40 juta penduduk Maroko. Iya. Nama lu bukan Zidane, nama lu bukan Messi, nama lu bukan Ronaldo. Sok-sokan pakai ngecip gitu. Panenka itu kan, sosok Panenka. Sok-sokan ngecip gitu dan chipnya juga gagal total kan. Iya. Tapi kelihatan dari mukanya udah pucat banget itu. Mental itu. Padahal Mental kali itu. bilang kalau lu syuting keras, kalau itu bola pun nggak masuk, orang masih bisa terima. Iya. Benar. Tapi kayak gini orang nggak bisa terima. Iya benar. Iya, ini Mungkin karena dia ini ya, dia kan top skor Nggak, karena dia Liga pemain Afrika Madrid. kan. Tai. Nggak, jangan sakit ke Madrid dong. Nggak, ini menunjukkan bahwa salah satu pemain yang egonya tinggi di Madrid ya ini Brahim Diaz ini. Berarti dia cadangan kan? Ya di Madrid cadangan. Cadangan dia. Iya menunjukkan ini sih. Tapi emang Panenka selalu akan menjadi menarik ya, ketika gol dia akan dipuji-puji, wah mentalnya luar biasa. Tapi begitu gagal dia akan caci maki, pasti habis. Dan apesnya ya menurut ini gue. final dan lu kecuali kalau lu udah unggul 1-0, 2-0. Iya. Ini tinggal 2 menit loh. Lu nggak mikirin apa? Iya. Ini kayak Zidane di Piala Dunia waktu itu ya, yang Iya. unggul 1-0 lawan Buffon. Zidane is different man. Iya, makanya. Zidane itu udah punya nama. One of the best player gitu loh in the world. Iya. He can do that. Kalau gagal pun orang masih bisa terima. Iya. This is Zidane. Iya. This is Marco van Basten. Ngerti gak? This is siapa gitu.
Ini Brahim Diaz. Udah Mendy-nya jago lagi di pertandingan itu juga jago. Nggak cuma Bono, Mendy Ya, di pertandingan tapi itu. penalti. Enggak di luar Parah. penalti menurut gue Mendy-nya juga bagus di pertandingan Oh itu. iya. Jadi emang sebenarnya kita lupa kan Mendy dulu juga pernah main di Eropa sama Chelsea dan Chelsea, lain-lain. Sebenarnya bagus sampai akhirnya dia terbang ke Arab. Kita lupa bahwa Mendy ya juga kiper yang lumayan dulu, bukan kiper jelek. Bagus. Badannya posturnya bagus, dia jago nebak penalti. Dan ya menurut gue sih game-nya cukup menghibur sih. Menghibur dan rame banget, banyak banget peluang kan bang. Iya, Sama iya, peluangnya banyak. golnya gue itu betul-betul Afrika banget tuh. Pemain Iya. Afrika kan tendangannya kencang-kencang dari luar kotak penalti kan. Iya. Itu luar biasa banget. Tapi biasanya jumpa fans. Maroko tuh juga peluangnya banyak loh sebenarnya. Si siapa yang main Barca dulu, mantan Barca, si Ezel Abdel. Azzouri, ya kan? Ya. Abdel Temon itu Ya. gila, buset peluangnya banyak banget. Dan kebobolannya menurut gua salahnya gara-gara itu sih, Hakimi juga nggak lebih keras ngejagain si Gueye yang nyetak gol. Jadi akhirnya benar-benar Senegal benar-benar kayak fairy tale story ya, dari mereka walk out. Itu juga 2 kali kalau nggak salah. Iya, sama. Baru Golnya 2 dari kali. dari transisi juga. Iya, ada transisi. Dari salah passing Mane-nya akhirnya bisa ngerebut bola. Manenya keren tapi ya. Keren tapi emang. Sampai back heel dia, back pass dulu, pindah ke kiri, switch, wah keren tapi. Ya ini fairy tale lah, sebuah dari kisah dari AFCON yang gue nggak nonton kecuali dari semifinal highlightsnya dan finalnya gue nonton extendednya karena gue nggak begitu tertarik nonton AFCON, tapi selamat buat Mane yang heroik banget dibanding-bandingkan sama Salah yang justru mendelep kemarin di semifinal dan juga kalah. Tapi walaupun kalah menurut gue Maroko ini punya masa depan sih. Karena iya. Benar. selain dari Afrika ini final kan di Piala Dunia kemarin dia Bagus. bagus banget. Rank 4. Rank 4 ya. Bagus. Cuman squad di Piala Dunia gue bilang lebih bagus daripada yang ini. Iya. Iya. Ini lebih mudah. Pelatihnya gue bilang is a good coach. Hmm. Cuman sayang dia Maroko makanya jarang dipakai. Ya kan gitu. Siapa sih pelatih? Itu sih Walid Walid. Ya. Regragui. Oh, Ini kayaknya lahir di Prancis dia. Gue lihat dia press con bahasa Prancis buset, lancar banget tuh. ya sepertinya sih begitu. Iya, ada Maroko. Kecilnya di Prancis kali dia. Iya. Di Maroko kan banyak keturunan ya. Iya. Oke, itu dia dari Piala Afrika yang pastinya mungkin banyak yang tidak mau mendengarkan ya. Kita pindah ke Liga-Liga Eropa. Kita buka dulu dari Liga Inggris. Ini dari banyaknya tim-tim yang imbang. Lu siapa yang mau lu highlight dulu? Liverpool, Arsenal, atau siapa kemarin yang imbang? Arsenal biar Glenn aja yang bahas. Spurs kalah. Gimana Glenn? Lu ngeliat Arsenal kemarin? Ya lawannya Forest yang menurut gua nih bad luck aja sih. Karena peluangnya banyak, mereka gak efektif. Gak banyak-banyak amat. Banyak Banyak, coach, banyak Gila. coach. Peluang matangnya gak Lu begitu Lu lah. liat Martinelli yang golnya yang tipis banget Sebenarnya gitu. kan sebenarnya Arteta udah mengendus adanya kesalahan di babak pertama. Makanya jarang banget dia masukin pemain di babak kedua. 40 cepat. Langsung Trossard Terus masuk Martinelli out kan. Udah gitu ditambah lagi si Saka, siapa lagi? Dia itu terlalu Merino masuk juga. menilai pemainnya itu terlalu overrated. Pemain Arsenal kan dari dulu biasa aja. Iya. Memang sih cuman Jadi nggak heran kalau mereka nggak bisa konsisten berapa match beruntun main bagus. Martinelli lu perhatiin Martinelli selalu diganti Trossard Martinelli. Martinelli kalau menjadi sub biasanya jelek. Menit padam udah diganti. Trossard masuk Martinelli sub jadi bagus. Next weeknya jadi starter jadi jelek. tapi bukannya bagus ya coach. Jadi ada kompetisi di Rotasinya situ kan. begitu, Jadi kan. rotasinya jadi oke Enggak, lah. Lu kalau rotasi oke, itu lu dua-dua main bagus semua tiap kali dipasang. Contoh kalau gue bilang yang masih Madueke Saka. Itu masih oke dua-duanya. Secara quality. Iya, secara quality. Beda kiri itu jomplang banget. Ya lu pilih mana, Martinelli apa Trossard? Dua-dua enggak. Ya kan, maksud gua pada akhirnya Gue pilih Semenyo. anjing. Ya, wah. Kalau Semenyo. Karena kan Eze juga pernah dicoba di sana nggak begitu bagus kan. Dia memang bukan sebelah Iya kiri. setuju gua, tapi kan masih pada akhirnya Sama kayak Madueke awal berapa kali sebelah kiri. iya. Gak bagus juga kan? Nggak bagus. Bagusnya di kanan kan? Iya. Nah artinya apa? Buang itu dua pemain kiri, beli winger baru. Aduh tapi sebenarnya ya kalau dibandingkan Trossard tuh musim ini oke loh, bagus loh musim ini Efektif. lebih efektif. Efektif. Dibandingkan dengan Gyökeres, Bentar. Bah. Trossard lebih bagus dibanding Trossard tahun-tahun sebelumnya. Ya. Tuh, karena tahun lalu dia jelek banget. Ya, but still not good enough untuk tim yang mau jadi juara. Kalau lu banding Gyökeres setuju, bapuk semua. Ini pembelian siapa? Nah, Arteta. Arteta lah. Tapi lu melihat gak sih Gyökeres tuh sebetulnya gak fit di Liga Inggris? Karena berat banget dia. Kan kalau Arteta Lu bilang ke Arteta, Tata, ini kan gak fit buat Liga Inggris. Kenapa lu beli?
Karena waktu itu mungkin choice-nya kan kita pernah bahas ini di konten Bullshit. kan. Bullshit. Keluar lagi nih Vlahovic nih. Gue benci banget nih. Vlahovic Keluar sama lagi siapa? nih. Realitanya Gua sampai Arteta enak nih. dulu ngincer Vlahovic. Vlahovic gak mau. Vlahovic maunya ke Juve. Sakit hati. Gak dipanggil lagi. Vlahovic juga di Liga Italia musim ini nggak gitu. Cadangan. Nggak gitu bagus juga coach. Justru kalau dia main starter, terus dia cadangan, yang salah siapa? Masa dua pelatih cadangan dua-duanya salah kan menurut gue berarti ada yang something wrong with Dua him pelatih. sih. Kan dari Iya. sebelumnya eranya. Nggak tahu cara memakainya itu aja. Ya kan berarti Vlahovic. ya berarti Arteta juga belum tentu bisa cara pakainya Vlahovic dong sebenarnya. Kan Iya. lo juga Ya pada akhirnya Tapi gambling at least- juga kan. At least Vlahovic lebih bagus daripada Gyökeres. How can you buy Gyökeres dulu? Iya. Ya karena pilihannya waktu itu nggak 70 ada. juta loh, bullshit itu alasan. Ya gue sih sebenarnya gue nggak menilai satu pertandingan ini menjadi sebuah kemunduran yang berarti ya karena menurut gue kemarin secara permainan Gyökeres main bagus. nggak kalau Gyökeres gue nggak bilang Gyökeres ya Arsenalnya karena kemarin Martinelli banyak peluang. Even Madueke diganti Saka aja banyak peluangnya abis itu. Even Gapsus aja ada Not peluang real gitu. big peluang. Ada peluang betul, setengah-setengah peluang Enggak, semua. besar cowok. Besar. Coach yang Martinelli. Iya, big chance satu lah. dua aja. Iya. Dan Gapsus. dan kipernya itu kesetanan coach. Kiper itu Iya bagus kemarin banget. lagi si Sels ya. Sels tuh lagi bagus banget. kemarin. Yang peluangnya Arsenal Saka itu yang 7 tahun sundulan nggak itu. juara loh. Ini 3 tahun runner up. Hmm. Ini bukan mungkin ini tahun keempat runner up. Enggak. Enggak. Mau alasan apa lagi? Enggak. Mau alasan kiper selalu bagus? Enggak. Mau alasan Apa tau nggak yang enggak bertahan apa yang bikin gue pede Arsenal bisa juara? Apa? Pertahanannya. Pertahanan Arsenal tuh betul-betul stabil coach. Kalau kata Ferguson, penyerang lu bagus bisa mengamankan kemenangan. Iya. Kalau pertahanan lu itu bisa mengamankan gelar. Lama-lama fans MU semua nih bertiga nih kita nih. Makanya udah ke selebrasi MU juara kan. MU menang udah pada gol. Enggak, iya, kan. Hanya satu match saja. Coach dan seri itu kan menurut gue ya oke kita kehilangan poin, cuman nggak kalah at least. Dan ini away coach. Iya gue setuju. Bener gak sih? Nggak mungkin lu menang terus. Lawan lu rank berapa? 17. Exactly. Udah But itu it's aja. Premier League coach. Enggak, bullshit. Itu bullshit. Itu. Enggak gue tapi setuju karena ya kita tahu cara mainnya Forest kemarin bertahan total Pep sih. itu 8 tahun terakhir berapa kali juara gitu. Iya, Iya cuman sih. cuman kan secara squad lo harus mengakui ya, Pep selalu lebih bagus That's secara why, squad. iya, exact. Lah, kok bisa Pep lebih bagus? Arteta dapat duit juga loh. Pertama karena dia Pep. Mana ada ego pemain bisa ngalahin Pep, coach. Exactly. Jadi yang membuat perbedaan itu kan pelatihnya. Betul, setuju. Exactly. Jadi ya yang juara ya City. Enggak lah, lo Belum tentu, gila. coach. Tapi dengan squad sekarang, itu yang menurut gue meragukan City menjadi juara. Mereka menurut gua. lu pikir Gehi sama Semenyo bukan Ya setuju, tapi kuat. emang GSP-nya bisa menggendong 9 pemain lainnya gitu kan. Maksud gue, Emang Gehi, bilang pemainnya jelek City? ya kalau Gehi partneran sama siapa? Gue tanya di belakang. Di belakang mana? Di backnya Kusanov, Aleni, is it good enough Aleni, Kusanov untuk menjadi partner Menurut gue seorang belum. Guehi menjadi pemain klub juara? Menurut gue sih Titik enggak. lemahnya mungkin main back kanan juga, makanya mereka beli center back kanan, Iya. nggak ada back kanan available kan. Iya, iya. City menurut gue nggak musim ini lah, tapi 2-3 musim lagi mungkin ketika mereka mateng akan membahayakan. Tapi musim ini enggak sih menurut gue. Nggak seserem itu coach. Yang lu bilang enggak karena lu masih ngarap Arsenal jadi Enggak dong. juara. Soalnya kan 4 pertandingan terakhir juga nggak ada menangnya City. Jadi ya Iya, nggak sekuat itu juga City City. itu kan selalu begitu. Nggak ada menang-menang, Nggak. mendadak mereka ngegas, Iya. nggak ada kalahnya. Tapi skuadnya nggak pernah sejelek ini coach. Setuju gua menurut itu. gua. Nggak pernah sejelek ini. Setuju. Separahin dulu. Walaupun ada badai cedera. Gue Squadnya setuju, pelapisnya tapi masih bagus. kembali lagi yang membuat perbedaan ya pelatihnya. Ya tapi kalau pelatih kan juga bukan tukang sulap. Yang main di lapangan lu selalu bilang juga. Pelatih hanya bisa memberikan instruksi. Yang main di lapangan pemainnya. Betul, cuman City nggak jelek-jelek amat juga. Jelek, coach. dibanding sebelumnya. Iya tapi kalau bandingin sama Betul, Arsenal. setuju. Coach City itu dibobol Dorgu. City lu itu bayangin. dibobol Dorgu. Enggak, itu sih. Bukan cuma di bobol Dorgu, di ayam-ayamin Nggak. mainnya sama MU. Tahu kenapa? Eh. Kan Rico Lewis. Iya yang main. maksud gue gitu nggak. Tapi tengahnya tuh kemarin Iya, hilang semua. kemarin jelek. Foden, Kenapa? Silva. Reinders nggak main. Iya, tapi kan lu nggak bisa ngandelin satu pemain doang. Betul, intinya. cuman lu Silva ini udah habis. Iya, iya. Cuma udah habis. Foden itu nggak konsisten. Dan Haaland That's tuh why- nggak ada backup ya coach. Iya, Ketika dia buntu nggak ada. nggak ada Itu yang gua backup. bilang. Betul. Arsenal punya kedalaman squad itu untuk bisa compete. Kedalaman squad siapa yang bisa compete dengan Haaland? Haaland satu Bukan. kaki lebih bagus daripada Maksudnya, Gyökeres. Haaland ketika buntu, Pep tuh nggak berani menggantikan dia gitu. Dan- Kalau Dan nggak ada pelatih. penggantinya kan ada juga. Marmus. Nggak dipakai juga Iya. dulu, tapi gagal kan. Nah kalau Iya. Arteta punya 3 opsi di sana, ada Havertz, ada Ya elah, Merino, please ada deh. Gapsus.
Intinya Masih Masih ada choice, ada tuh, choice Masih ada gitu. choice. Choice doang. iya. Choice udah bertahun-tahun nggak terbukti lo mau choice. Justru ini tahunnya makanya dibilangnya Probabilitasnya ada kalau ada choice goal. justru ini lebih besar karena terlepas Ini mungkin Arsenal bisa kalian juara terlalu karena teoretis. di saat pesaing-pesaingnya lagi jelek ya. Justru di saat pesaing-pesaing lagi jelek waktunya Dua match Arsenal tidak bisa memanfaatkan keuntungan yang diberikan oleh City dan Aston Villa. Masalahnya cuma di lini depan menurut gua. Karena lini pertahanan tuh Justru udah itu lu aman, nggak Coach. cetak gol, lu nggak menang. At least kan lu gak kebobolan, lu gak kalah. Iya, lu seri terus. Do you think lu bisa jadi juara dengan seri terus? ya enggak, cuman kan City juga kalah seri terus kalah Nggak ada juga. konsisten. Seri ini dikit lagi selesai, City ngegas. Ya. 4 kali nggak menang kan? Iya ya. Habis itu selesai, mereka menang, habis itu ngegas. Ya gue sih bilang Itu typical City itu. selama pemain-pemainnya masih belum pulih semua menurut gue masih akan ada turbulensi seperti ini sih. Sementara Arsenal udah pada balik semua. Jadi dia akan Iya. lebih siap kecuali Liga Susah Champions ya. cetak gol di depan itu tetap bapuk. Iya memang tapi distribusi golnya merata coach. Ini kan kayak Oh, iya. Enrique bilang Udah kan. bertahun-tahun gitu. Iya. Dan 3 Enggak. tahun runner up Enggak. karena distribusinya merata. Kalau sebelum-sebelumnya kan distribusi merata, Merata juga. tapi lu nggak punya opsi cadangan yang merata coach tahun lalu. Kalau Iya. tuh lebih Nah sekarang komplit. tuh udah lebih komplit menurut Lebih gua komplit. kedalamannya. Betul, secara kuantitas iya, tapi kualitasnya enggak. Iya, cuman kan ya, lagi-lagian itu balik lagi tuh perform of the day-nya masing-masing aja. Ya kayak si Enrique kan bilang. Betul, that is the problem. Form of the day. Iya. Gak ada yang konsisten bisa main 4 match beruntun bagus. Coba gua tanya sama lo, City kapan main bagus coach musim ini? Kan hampir kalau lihat dari berapa belas pertandingan Kalau atau 20 pertandingan. nggak usah, kalau lu lihat berapa tahun terakhir City itu ada masa-masa mereka ngedrop kayak begitu. Iya. Dan somehow mereka ngegas, nggak kesalip. Tapi kan dengan squad yang lama coach. Ini kan squadnya benar-benar baru semua. Nggak baru semua juga lah. Tengah lah coach. Hampir Iya, menurut gua hampir makanya setengah oke baru lah. dan sisanya udah masa expired lah gitu kan. Iya. Dan setengah yang baru ini kan secara quality bukan yang Nggak top, sebagus coach. itu, Nggak betul. sebagus itu. Nah di sini lu akan lihat Pep Masterclass. Nah iya ini Ini yang Di bikin sini menarik. lu akan lihat Pep Masterclass. ya kita lihat aja makanya justru makanya musim ini menurut gua penentuan. Kalau emang Arteta nggak bisa juarain Arsenal ya memang Nggak parah akan. banget. Emang dia gagal Emang- total. Emang parah ini. Tapi kalau dia sampai juara ya ini berarti menjawab prospek dia sebagai pelatih yang emang pelatih masa depan cerah sih menurut gua. Enggak. Kalau dia pun juara itu lebih karena mungkin si City sama Liverpool. Ah ini yang gua males nih. Tapi kan tetap aja lu kan Bener. bisa lu kan bisa Jadi memanfaatkan momen lu itu nggak bisa coach. bilang Arsenal punya masa depan yang cerah. cerah dong coach. I don't see that at all. 4 tahun 3 tahun 2 tahun 3 tahun runner up. Berarti kan artinya dia stabil. Lu udah Dan lu keluar kan bisa bandingkan 1,2 dengan sebelum miliar. itu, coach. Semua tim juga keluar 1,2 miliar. Enggak, kecuali MU yang lain enggak separah Arsenal pembeliannya. Chelsea kan parah Enggak. pembeliannya. Enggak. Chelsea banyak juga Lu coach. lupa, Chelsea memang keluar duit 1 Tapi- M dalam setahun, tapi penjualannya Setuju gua, tapi kan lu ngomongin sekarang buy-nya doang. Kalau ngomongin Arsenal juga pengeluarannya juga cukup bagus coach secara seller. pemain mana Ngasih yang jual- Arsenal ngasih jual lebih mahal daripada beli? Belum Satu ada. aja. Belum ada sekarang, belum ada. Bertahun-tahun nggak ada, bukan belum ada sekarang. Ya, kita lihat lah ntar nih. Tapi gua nggak setuju sih kalau soal itu karena balik lagi dia udah menghemat cukup banyak coach. Bertahun-tahun kan dia menjadi tim yang selalu Itu zamannya Wenger. ya sampai dia Arteta awal-awal kan belinya cuman yang mahal dikit. Tapi kan sebenarnya gini, ketika dia menggantikan Emery itu kan secara fondasi itu adalah tim Emery. Betul. Akhirnya dia membeli pemain kan. Dan ini menurut gua masanya yang memang lagi matang-matangnya di coach. Yang selama ini dipupuk tuh ini saatnya metik tuh tahun ini. Pertama menurut gua. Dan semoga ini kan udah sebenarnya masih on record lah coach. Pembelian termahal dia tuh kan baru tahun ketiga seingat gue ya. Dia Iya. itu beruntung di sini karena City itu tidak sesuai harapan. Betul, cuman kan kalau misalkan City Arsenal sesuai harapan, Arsenal runner up. kalau Arsenal juga nggak konsisten, nggak bisa memenangkan pertandingan dari tim kecil yang bisa kita kehilangan poin, nggak akan di top of the league juga. Nggak selalu, ya betul. Iya sih. Tapi Arsenal top of the league kan bukan pertama kali juga. Ya betul, karena di musim lalu kalau lihat di putaran di paruh kedua, cederanya itu selalu jadi masalah. Iya. Selalu jadi masalah. Nah, What makanya makes you think sekarang kalau cedera nggak jadi masalah? Punya pelapis udah lebih kuat, iya. Nggak dipakai juga. Lu lihat tiap match yang turun, Rice, Subimendi, Odegaard. Odegaard sih yang gue agak harus mengkritisi Itu kan selalu Arteta banget. itu musim Baru ini. kemarin akhirnya Saka diganti, dirotasi. Hmm. Tapi Rice udah selalu dimainin. Kalau Rice masih oke lah, coach Odegaard- konsisten lah. Enggak. Lu kalau main dengan Rice, lack of creativity. Lu baru waktu belum ada Subimendi atau partai cedera,
Rice itu jadi DM. Oh iya betul. Iya. Depannya Havertz. Betul. Lebih ada kreativitas dengan Havertz. Betul. Tapi nggak ada keseimbangan coach. Nggak ada begitu. keseimbangan. Kalau lu pengen cari keseimbangan, lu ganti Zubimendi. Ya cuman masarnya menurut gua Zubimendi dan Rice itu punya kelengkapin dua-duanya itu Iya. coach. Oke. Kalau Bagi lu beban cari ya. Barnes di tengah di situ, artinya lu nggak punya pemain kreatif yang konsisten karena Odegaard nggak kreatif, nggak konsisten. Nah gue nggak tahu tuh kenapa Eze itu nggak pernah dimainin lagi. Nah itu. Itulah Arteta, hebatnya Arteta di situ. Lebih percayain Ketia 6 tahun sama Rice Nelson, beli Gapsus sama Sinchenko City beli 2 juta, dijual 32 juta ke Arsenal. Ya, tapi kalau Nelson kan bukan pembelian lah, itu bisa main muda yang kagak Enggak. bukan dibeli. Lu udah tahu bapuk di City, tetap lu beli Gapsus sama Sinchenko. Enggak, tapi kalau tadi lu bilang juga City karena City lagi jelek kan berarti salahnya siapa City lagi jelek kan juga karena Pepnya juga Oh menurut iya, gua kan. Pep bertanggung jawab, tapi justru ngerinya itu di sini. Pep itu bisa in no time meroket, ngerti nggak lo? Iya. Dan dia udah berkali-kali membuktikan itu. Ya berarti kalau misalkan Arteta zero ya kali. berarti kalau misalkan musim ini City nggak bisa juara berarti lo harus mengakui dong Arteta lebih jago daripada Pep musim ini dong dengan sama-sama pemain mediocre. Kan lu bilang pemain Arsenal juga bukan pemain Iya. bagus. Ya kan? Berarti itu yang menjadi kuncinya kalau Tapi Arteta ini pemain Arsenal udah lama bareng kan? kan yang tapi kan Baru, banyak Coach. pemain baru Gyökeres beberapa baru, juga Zubimendi baru. Yang kayak si Gyökeres baru. Madueke baru. Madueke baru. Bukan, yang starter itu kan Gyökeres sama Zubimendi aja. yang baru. Zubimendi. Madueke juga baru loh. Kan Madueke Oh, nggak jadi starter. Oh starter. maksudnya. Iya iya. Iya, enggak. Starter cuma Zubimendi gantiin Thomas Partey kan? Iya. Sama Gyökeres. Iya, iya. Yang deliver siapa? Zubimendi doang. Gyökeres kacau sih. Iya, tapi kan 2 tahun terakhir selalu runner up. Artinya ya mereka nggak jelek Nggak. gitu, nggak jelek. Nggak jelek memang. jelek. Cuman kalau udah spend 1,2 miliar pounds Ini dari kapan sih? Coba gue tanya nih. Seth. di bawah Arteta. Ya di Arteta kan lo harus berarti panjang waktunya. Iya. Nggak bisa lo hitung-hitung dari spendnya 1,2 miliar. Di bawah Arteta itu dengan duit segitu harusnya lu bisa jadi at least sekali juara Ji. Ini Piala Ciki aja nggak dapat loh. Ya Liverpool di bawah klub habisin berapa? Gue tanya. Lah Slot nggak dapat duit bisa jadi juara. Iya, mas. Iya kan lo nggak bisa bandingin gitu ya. Ranieri juga enggak nggak dapat duit dong. bisa jadi juara. Slot itu bisa juara karena secara tim memang udah siap, udah jadi. Dia tinggal meneruskan. Klopp. Iya. Slot. Slot iya. Oke, betul. Musim ini lihat Emang segampang itu hanya meneruskan terus jadi juara? Emang Klopp berapa kali jadi juara? karena kalau Liverpool itu kan punya salah yang selalu bisa jadi pembeda lah Betul, coach. tapi 8 tahun Liverpool cuma sekali juara loh. Benar. Benar. Justru, Jadi nggak segampang itu. justru itu coach, makanya gue bilang nggak segampang itu menjadi juara, Iya, makanya. tapi Slot bisa melakukan itu di tahun pertama. Ya, Ranieri juga bisa melakukan itu Betul, di tahun Arteta kedua. nggak bisa. Ya, nggak bisa loh. Lo Iya, nggak kan? bisa menyamakan satu tim dengan satu tim lainnya. Arteta nggak bisa Iya. dikasih duit banyak, Ya, disuruh beli pemain, beli Gyökeres, Ya, kayak Xavi juara Barcelona dipecat juga Beli- gitu kan. beli White, beli Ramsdale. Wah itu nggak jelek loh. Iya, parah itu bagus banget loh coach. Nggak Lo jelek. aku itu kemarin bagus dia mainnya loh. Nggak jelek tapi hancur. Ya parah banget. Kemarin itu kalau Timber yang di kiri, di kanan, Kelly di kiri, bukan White, serangannya akan jauh lebih baik, lebih efektif. Aduh Skelly itu defense-nya jelek banget coach. Iya. Lu pikir White bagus apa defense-nya? Bagus lah. Lebih Dia bagus kan lah. defend. Dia kan White lebih defender. matang lah coach. Enggak. Kalau Skelly kan memang bukan defender aslinya. Iya dia kan pemain bertahan ya, pemain Dia tengah gelandang, ya. dia gelandang Gelandang dia. aslinya, makanya lebih nyerang. White itu kan bisa jadi back tengah juga, jadi naluri bertahannya Iya. lebih inilah komplit White lah. emang jadi cadangan, tapi ya gue bilang Timber itu lebih bagus di kanan daripada kiri. Kalau itu gue setuju. Nah, Ngapain lu pasang ya Timber itu di berarti kiri? dia ada yang tidak percaya dengan keseimbangan di sisi kirinya menurut gua kalau Kayaknya di ada kirinya Calafiori. memang ada ya cuma ada Skelly doang kan. Iya, Iya kan Hincapie sama Calafiori cedera. iya, iya. Oke, itu dia dari Arsenal yang sedikit cegukan karena tertahan imbang menghadapi Forest, tapi nggak Dua perlu kali khawatir. 2 match beruntun di mana kompetitornya hilang poin, Arsenal juga hilang poin. Tapi kan yang sebenarnya lawan, Itu bukan mental juara yang lu tunjukkan. lawan Liverpool nggak bisa lo gituin juga. Liverpool di kandang, Liverpool nggak sehebat itu. Karena kalian bilang, Iya, cuman lawan Liverpool juga nggak segampang itu juga. betul, gitu. tapi Bisa- 1-0 harusnya bisa. Ya itu kan matematika kalau bilang harusnya Nah, 1-0. Nottingham Forest juga nggak menang tuh. Lawan rank 17. Iya. Ya nggak bisa lo sama ratain lah coach. Maksud gua kan lo biasa melihat Justru ini masalah mental. Iya. Dimana lu tahu kompetitor lu kehilangan poin, lu harus punya mental untuk raih 3 poin untuk memperlebar gap. Hmm. They cannot. nggak, menurut gua ini hanya masalah ini doang sih. Masalah kemarin lagi bad Lu luck aja pikir menurut gua. Arsenal menang lawan MU?
bisa menang. Bisa menang. Bisa menang. Bisa nggak juga. Ya itu mah standar lah, karena MU dapat celahnya cukup banyak lawan tim-tim besar kayak Iya, Arsenal sama exactly. City kan. Exactly. Tapi Dan memang yang Arsenal- kemarin agak disayangkan tuh Nottingham Forest sebetulnya kan nggak main low block ya. Dia tuh bermain terbuka loh. Iya. Ada nggak lo blok amat, betul. ada peluang di situ, ada ruang di Betul. situ yang harusnya dimanfaatin. Betul. Tapi gue setuju sama Bang Paji, ini cuma masalah luck. Karena peluang tuh ada coach. Mainnya Peluang bagus. tuh ada, peluang tuh banyak. Jadi 4 tahun luck. Enggak lah. Enggak, ini Nggak match juara-juara aja. karena luck. Kedalamannya begitu enggak, karena kan City kita tahu secara kualitas mainnya juga lebih bagus pada Arsenal 3 tahun sebelumnya. Iya. Nah sekarang menurut gua dengan pembelian yang merata, ya kedalamannya merata Bentar, menurut gua. tahun lalu yang juara siapa? Liverpool. Kan? Tahun sebelumnya. City. Itu baru 2 tahun yang lalu loh. Iya. Baru 2 tahun yang lalu. Tapi dia akhirnya ngeriset tim kan coach. 2 tahun kan ini pemain kayak Marmos kan tahun lalu udah ada. Iya. Ya, tapi kan Busanov. Yang baru itu kan cuma Cherky. yang tahun lalu makanya dia nggak juara ya pemain-pemainnya kayak gini coach. Iya. Marmus dan kawan-kawan. Doku kan udah lama. Iya. Rendes kan udah 1,5 tahun. Tapi justru kan di era terbaiknya Doku bukan pemain utamanya. Iya. Gitu. Jadi ya kalau lihat City yang sekarang ya emang Wajah baru. wajah barunya banyak untuk menjadi, dan udah expired. Foden kadang bagus, kadang jelek, Gak konsisten. nggak pernah Gitu aja. konsisten lagi Iya. gitu. Jadi ya gue setuju sih kalau ngeliat City ini emang musim terburuknya City lah. Jadi ya Arsenal kalau sampai nggak juara ya parah. Tapi makanya gue yakin Arsenal menjadi juara karena City-nya juga lagi nggak baik-baik aja. Even Liverpool. City akan bangkit. Ya Arsenal juga masih tetap Arsenal masih bisa konsisten, sih. konsisten menurut gue. Dengan Havertz balik. Konsisten seri-seri. Enggak, yang penting nggak kalah. Seri sekali kalah. Yang penting gak seri terus gak juara keles. Enggak. Tapi kan lu impossible Emang menang terus, Emang coach. lo kira City bisa menang terus coach dengan squad kayak gini? Enggak. Enggak. Yakin gua enggak. Gak, gue sih masih ngeri. Padahal jangan underestimate Pep lah. Gua enggak ada estimate Pep. Gua bilang pemain kayak gini, Pep tuh Even dengan pemain kayak gini, jangan underestimate Pep. Pep tuh selalu punya squad mewah dari zaman Barcelona, Bayern Munchen sampai dia pindah Betul, ke City. tapi dia build loh. Iya. Dia beli pemain untuk dia create jadi mewah. Ya do you think ini semua pemain-pemain kemauan dia? Kusanov, gua nggak yakin ini semua murni kemauan dia. Beda sama di Barca sama di Bayern Munchen gitu. Ya itu karena ya itu Portugis scam itu lagi. Ya, enggak, ini mah sebelum Hugo Viana kan dia udah dapetin beberapa pemain diantaranya. Karena di bawah Goviana lagi. Enggak, belum. Kusanov tuh udah didilin sebelum Hugo Viana resmi. Jadi memang nggak tahu makanya ada By sih. the way, Kusanev gak jelek loh. Emang nggak jelek. Emang nggak jelek. Masa Tapi depan apakah oke. dia selevel Ruben Dias dan juga Kesalahan Pep cuma satu, pasang Rico Lewis udah definitely kalah. Itu doang kalau gue. enggak, menurut gue juga kemarin Ake jelek sih. Ake main di back kiri. Ake is Ake nggak Iya, pernah gitu-gitu aja. Dan Aki tuh nggak 100% fit loh. Iya makanya Dia ada ini juga. di saat kemarin ada O'Reilly malah dia pasang Ake, men sayang banget sih kemarin. Tapi kemarin terlepas dari City-nya, MU-nya juga secara defensif bagus banget. Bagus. Nah ini makanya Martinez sampai perdebatan dengan Scholes dan lain-lain kan. Tapi menurut lo gimana? FOD gue kemarin sempat baca dari analisis taktikal beberapa artikel gitu ya. Adaptasi taktikalnya si Carrick ini bisa bersinar karena dia lawannya City yang kita sempat bahas juga. Lawan tim yang memberikan space yang Membuka, cukup. iya. Jadi memang ini bukan taktik rigidity dari seorang Carrick, tapi memang dia adaptif betul. terhadap gaya mainnya City gitu kan. Menurut lo ini akan bisa konsisten gak dia main bagus kayak gini menurut lo si MU dengan Carricknya? Ya kalau dengan low block enggak. Ya kan? Maksudnya Low agak block kita kesulitan. masih bertanya-tanya apakah dia bisa tetap Ya sukses makanya kan? gue sih happy aja lihat fans MU gempar keluar goa teriak-teriak satu sosmed penuh dengan fans MU. Ntar kalau nggak minggu depan minggu depannya lagi masuk goa. Lawan Arsenal. Lawan Arsenal gue nggak yakin MU kalah. Nggak yakin MU Gak kalah? yakin MU kalah. Oh jadi bisa menang, bisa dapat poin. Wih. Gue bener-bener percaya diri gue terhadap Arsenal tambah lama tambah menurun. Cuman kalau 2 kali seri guys. Justru itu momentum Ji. Iya Itu tuh. menunjukkan mental. Tapi kan lu lihat dong sebelumnya itu kalau lu tarik lagi ke belakang itu menang semua coach. Iya. Betul. Iya gak sih? Ini memang masalah momen aja. Lu impossible lu menang terus. Enggak. 10 match terakhir di mana Arsenal benar-benar dominan. Lawan Spurs. Yes. Terus. Nah kemarin dominan lah coach. Enggak. Tapi nggak menang. Pegang nggak gol. bola bukan berarti lu main dominan. Lah kan tujuannya main bola tuh adalah megang Tapi bola, nyiptain peluang, sama Iya. cetak gol. Mencetak gol. Dan cetak betul. golnya aja enggak. Exactly. Lah kan berarti Nah itu gak dominan namanya. Coach, tapi kan pada akhirnya kan intinya adalah lu menang. Lu mau dominan atau enggak dominan, yang penting lu Enggak. 3 poin coach. Betul. Tapi kalau lu bermain tidak dominan, next match-nya belum tentu. Ya. Hmm. Kalau lu main dominan,
percaya diri pemain karena sistem lu berjalan. Hmm. Itu yang dilakukan City bertahun-tahun karena mereka bermain dominan. Ngerti nggak? Arsenal main dominan seingat gue cuma lawan City. Lawan Spurs. sorry. Spurs. Sisanya nyaris golnya. Mana ada tim juara pakai gol corner, ngandelin corner kan kocak gitu loh. I know, cuman Artinya lu nggak punya kreativitas untuk ngebongkar, untuk meng-create peluang dan finishing yang lu udah bertahun-tahun ngelatih. Ini tim kan bertahun-tahun. tapi kan Harusnya kompak. corner itu kan bisa jadi cara lain untuk Betul. untuk mencetak gol. Ibarat corner itu cuma side job. Ya. Betul. Dan itu works main berkali-kali job lu loh. itu betul. Main job lu itu kan sebenarnya set play, tactical. Nah ini kan enggak. Nggak, tapi gue kurang Nggak. setuju juga sih. Sebenarnya kan di luar set play-nya juga lo bisa lihat Arsenal menjadi salah satu tim paling produktif juga dong di Premier League gitu. Jadi nggak cuma dari corner doang gitu. Jadi kalau lihat bandingin sama City kan bedanya cuma 5 gol dalam Iya. soal mencetak gol. Jadi nggak separah itu dalam sisi mencetak golnya. Cuman memang di one of moment aja beberapa momen tertentu ya dia suka nggak bisa nyetak gol, makanya dibantu lewat momen-momen lewat corner itu. Menurut gue sih karena faktor quality ya, gue setuju. Quality. Gue setuju karena quality-nya. Cuman Quality striker sih. itulah hebatnya Arteta menurut gue. Dengan quality yang pas-pasan, dia bisa membangun tim ini menjadi tim yang solid bertahun-tahun. Coach, nggak gampang loh membangun tim solid bertahun-tahun. Lo bandingin sama Barca Nggak, gitu. gini, Barca gini, pesaingnya gini. siapa sih di La Liga? Kalau lu dengan pemain mediocre selama 7 tahun lu cuman belinya 300-400 juta, oke gue paham. Lu udah 1,2 miliar lu keluar. Dan gak ada satu pemain yang lu jual mahal. Itu artinya apa, Ji? Apa? Lu gak bisa ngelihat pemain. Kalau gak ada pemain, karena- City itu jual pemain masih mahal. Iya, iya. Bahkan MU. Enggak, MU nggak bisa jual pemain. Nggak bisa jual. Mana ada pemain MU? Garnacho. Ya itu doang satu biji karena pemain muda, karena produk akademi. Ya, nggak, MU emang fakta sih Iya. soal itu. Enggak, kalau gue menilai pertama, lu nggak bisa bandingin Pep sama Arteta dari sisi backgroundnya karena Pep baru muncul di Barcelona langsung dapat pemain mewah dan timnya udah jadi. Arsenal Nggak, kapan terakhir juara sih di bawah Arteta kan nggak ada. Kalau dibilang itu memang nggak fair, tapi realitanya adalah lawan lu itu Pep. Iya, nah makanya menurut gua kalau lu bandingin 1,2 miliar dalam berapa tuh 7 tahun dia menangani, mana ada sih pemain bintang langsung mau datang ke Arsenal dengan ini siapa sih pelatih baru kayak gimana sih main bagusnya Arsenal terakhir juara kapan sih? Ada Enggak. masa dia membangun Oke. CV-nya coach. Itu betul, cuman Dan ada Edu loh tahun nggak, di 3 tahun. Inter pun enggak. Karena Arteta itu nggak mau pemain bintang. Nah, karena dia harus membangun fondasi coach. Kalau dia membangun fondasi dengan pemain bintang, nanti ujung-ujungnya jadi sentris bintangnya itu. Kan udah kejadian dengan si Aubameyang dan Ozil itu kan akhirnya ditendang juga gara-gara konflik ruang ganti. Iya, jadi menurut gua itulah. Karena dia nggak bisa handle mereka. Betul, dan ketika Ozil itu main, Aubameyang, apakah Arsenal di peringkat 1, peringkat 2? Enggak juga coach. Nggak juga. Enggak juga. Karena pelatihnya kayak Arteta. Means kan artinya dengan sistem dia sekarang, dia dikasih kepercayaan, dia bisa beli pemain yang dia mau, walaupun itu bukan sekelas bintang, tapi hasilnya itu oke loh coach gitu. Dibandingkan lu dengan berapa tahun lalu, Arsenal peringkat 2 itu oke menurut gua. Grafiknya naik coach. Ngomong-ngomong kita tadi 3 lagi. tahun beruntun loh. Naik apanya? Sebelumnya kita pernah di peringkat 2, gak pernah coach. Iya. Gak pernah. Ya tapi ini 3 tahun loh. Tahun ini juara. 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 Kagak. Ngomong-ngomong kita tadi lagi ngomongin derby Manchester ya. Balik lagi ke Arsenal anjir nih. Ini Kagak. gue kemarin DM-in sama beberapa fans MU yang lu katanya nggak begitu percaya sama Carrick Giran menang, lu happy. Lah kan gue namanya gue fans MU ya. Gue bilang masa kalau menang gue nggak merayakan, tapi jangan euforia dulu gue bilang karena yang seperti bilang sama Roy Keane juga kan. Fantastik di laga ini, tapi apa iya ini bisa konsisten? Ya, Kita baru betul. bisa menilai lagi Betul. 3 bulan ke Betul. depan gitu. Betul. 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 Ikan di era Ole pun juga kita pernah merasakan euforia seperti ini gitu kan. Next match-nya dulu lah. Bahkan next match harusnya MU bisa menang lagi. Karena Arsenal pasti main terbuka lagi. Ya. Tapi secara permainan sih Arsenal lebih siap sih. Iya, betul. Untuk dominan sih Iya. dibanding City kemarin. Makanya kalau orang bilang fans Arsenal itu udah pede pasti menang. Gue bilang belum tentu loh. Ya. Gimana Glenn, lo ngeliat kemarin MU Glenn? Kembalinya Maino dipercaya sama Carrick jadi ada di sana bersama Casemiro. Terus juga 2 pemain dari Afrika udah balik langsung memberikan booster, gimana nih? Apakah menurut lo ini cuman honeymoon period atau seperti apa?
Yang gue bilang ya, kalau misalkan lu melihat sebuah derby itu kan nggak bisa lu jadikan patokan, Ya, karena ada faktor lain yang kemarin kita udah bahas juga di reaction kan. Dan dengan Casemiro dan Maino kemarin fokus banget bertahan, itu akhirnya membuat filter yang akhirnya celah dari Maguire dan Martinez yang biasanya ada di lini pertahanan MU ini tidak terbuka. Dan Maguire ini kan sosok yang memang dibutuhkan secara mental, secara leadership untuk bisa membentengi lini pertahanan dari MU, gue bilang. Makanya kenapa Haaland yang sekarang ini top skornya Liga Inggris hanya dikasih satu shot on target gitu loh. Dan benar-benar gak ada peluang, benar-benar main disiplin. Sementara di Tapi itu lebih karena Foden sama Silva-nya bapuk kan coach, karena ada supply sama sekali kan. betul, tapi cuman kan karena ada disiplin di situ coach. Disiplin nggak buka ruang. Foden itu kan sangat bahaya ketika dia bisa dribbling, ketika dikasih ruang gitu loh. Ya termasuk Semenyo sama Doku kan. Betul. Kemarin kan betul-betul, bahkan kemarin Dorgu kita lihat tuh si Ahmad itu kan berapa kali bantu bertahan kan. Kemarin sih makanya menurut gua kemarin tuh lebih ke adaptif tactical sih, karena dia masang double cover show dan Dorgu yang memang sama-sama bek kiri gitu. Kalau lihat there is no master tactical at all dari Carrick. Betul. Karena kualitas pemainnya ya bermain seperti Sama ini. aja. Betul. Itu udah berkali-kali gue Cuman yang berbeda adalah approach-nya mereka sama mentalitas mereka bermain di laga seperti ini. Kenapa? Yes. Murni Ganti pelatih. Suasananya Suasananya beda gitu kan. Ganti pelatih dan mereka happy. Suasananya bermain beda. sesuai dengan kapasitasnya. Ya, sistem yang mereka udah tahu lah. Sistem yang mereka udah tahu. Bertahun-tahun yang bermain bertahun-tahun. Maguire, Martinez, Luke Shaw back kiri, Dalot. Ini kan emang posisi mereka. Bukan main Maino, Casemiro, emang posisi mereka. Free roll untuk Bruno, emang posisi mereka. Karena Carrick paham kalau dia kan ini bukan pemain-pemain dia ya. Artinya dia harus adaptif dengan atribusi pemain yang ada gitu. Iya, dia ngelihat pemain gue kayak begini, ini lebih cocok main 4-2-3-1. Iya. Dan yang bikin gue salut kemarin sebetulnya Sesko sih. Ketika Sesko lagi bagus mainnya, tidak dimainkan karena mungkin Carrick melihat pemain yang diturunkan, even Cunha yang diturunkan di babak kedua, itu lebih works, lebih ada purpose yang ingin diterapkan Carrick di lapangan dibandingkan dengan Sesko. Memilih Sesko karena dia lebih bagus di 2-3 pertandingan terakhir. Ya apalagi approach-nya kan memang untuk pressing, untuk direct counter, jadi ya emang pemain seperti Cunha. Tapi kalau MU ketemu low block, ya gak yakin gue. Jadi gue sekali lagi pengen menegaskan sama beberapa orang yang bilang ini bukan cuma soal 4 back atau 3 back, karena kita sudah melihat 4 back ini di era Ole, eranya Rangnick, eranya Ten Hag. 4 back juga tapi nggak juara-juara juga kan. Berarti kan menurut gue masalahnya seringkali ada di masalah pemain gitu kan. Jelek lah mainnya. Dan ya mungkin main-main ini bisa bagus di era Ole, pernah peringkat 2 juga, mainnya bagus. Tapi ada motivasi yang suka berubah tuh dari sisi para pemain yang gue nggak ngerti. Suka tiba-tiba menurun, tiba-tiba ada internal ruang ganti, suka ada ego yang terlalu cepat puas. Nah, kita lihat nih bagaimana Carrick bisa memanage ruang ganti. Karena menurut gue MU ini walaupun mainnya bukan pemain primadona, tapi udah ada culture yang dibuat selama bertahun-tahun bahwa mereka merasa gue pemain MU, berarti gue harganya mahal, secara traffic gue akan dilihat banyak orang, dan itu akan membuat ego-ego pemain sangat besar. Dan ini yang gue pengen lihat di bawah Carrick, manage ruang gantinya bisa apa enggak. Karena Ole tahun satu setengah tahun pertama bagus, tapi begitu udah mulai menjadi kandidat kompetitor, mereka langsung beberapa pemain Pogba dan lain-lain merasa jadi besar kepala dan kayak kehilangan motivasi lagi gitu untuk menjadi kuda hitam. Mereka merasa menjadi seorang bintang, bukan lagi menjadi seorang kuda hitam yang baru perlahan menjadi pemain bintang gitu. Menurut lu bisa nggak memegang ruang ganti dengan nama Carrick? Kalau megang ruang ganti bisa, tapi gue nggak yakin dengan kualitas seperti ini untuk bisa menjadi juara ya. Tapi at least kalau dia bisa mempertahankan motivasinya seperti ini, 4 besar menurut gue ini mah pasti nggak juara ini mah. Iya, makanya 4 besar menurut gue masuk akal sih. Kalau dia bisa memotivasi pemainnya tetap lapar. Karena kompetitornya nggak perform juga, betul. juga. Di tengah-tengah kompetitor lagi nggak begitu bagus juga. Oke, itu dia dari MU dan juga City yang kita lihat nanti akan saling. MU akan ketemu Arsenal, City gue gak tahu minggu depan akan ketemu siapa. Spurs itu kacau banget. Wah, anjir, itu kacau banget Spurs ini. Kacau sih. Pemain-pemainnya udah makin absurd tuh gak lu. Ada Conor Gallagher kalah lawan West Ham. Terus dia tuh di home tuh kalahnya sering banget. Iya, dia bagusan away emang. Bagusan away dia. Lu kalau lihat squadnya Spurs sih, wah, Matistel, Odobert, Simons, Kolomuani ini. Lu beli Simons 70 juta, ini bener-bener tolol. Kacau Spurs sih. Dia sekarang peringkat berapa? Udah 14 sih.
Iya. Papan bawah. Udah balik kayak tahun lalu nih dia nih. Ya, beginilah. Coach lu masih melihat Liverpool sebagai kandidat juara gak? Ya. Enggak lah. Juara enggak lah, 4 besar menurut gue iya. Bisa. Kalau juara enggak. Lu kalau Liverpool itu punya semua. Yang jadi masalah dengan Liverpool kan sekarang bukan kualitas semuanya, tapi kekompakan. Terutama dari Ekitike sama Wirtz sama Isak. Tapi hapus banget ya Wirtz ya. Iya. Setiap kali dia ngegolin enggak dari 3 golnya cuman 2 kali, 1 kali menang, 2 kali seri. Yang 1 kali dianggap bunuh diri. Tapi dia cetak 3 match beruntun loh. Enggak beruntun dong. Enggak 3 match beruntun dong. Beruntun. Enggak beruntun ya? Setahu gue Kayaknya beruntun. ada 1 jedanya deh, 1 deh. Dalam arti ini udah pelan-pelan on fire. Bagus. Kalau salah masuk balik, Nah. Ekitike mulai cetak gol lagi. Calon kandidat. Tapi menurut gua coach, kalau ada salah beda lagi. Mainnya beda lagi ya? Karena kita nggak tahu. arah bolanya, egonya itu harus kebagi lagi. Bisa juga salah dicadangin. Nah itu, karena gue kemarin melihat semenjak salah nggak ada, Wirtz tuh jadi lebih punya free roll yang lebih nyaman gitu dibanding ketika salah ada. Belum Gakpo juga kadang-kadang maruk juga. Iya. Belum kadang-kadang Ekitike juga suka dribbling juga. Jadi memang membagi ego ini emang nggak gampang. Makanya dulu gue sangat salut dengan Firmansyah tuh 3 pemain ini bisa membagi egonya dengan sangat bagus. Gitu. Terutama Firmino itu bisa turunin egonya. Iya. Dan ditambah memang kalau eranya dulu kan gelandang-gelandangnya juga menjadi apa ya, penyeimbang doang nih eranya si siapa Anderson. Wijnaldum, Anderson sama Iya. si siapa lagi ya kemarin gue sampai lupa. Wijnaldum itu kayak perannya Wijnaldum di Liverpool dulu, kayak Reinders sekarang. Iya. Kalau ini kan sekarang Balancing kayak Rice di Arsenal. kalau ini sekarang Szoboszlai sama Jones kan suka sok-sokan dribbling Iya. juga gitu kan. Jadi ya nggak begitu cepet bolanya transisinya ketika 2 pemain ini juga ikutan bawa bola. Tapi yang bikin gue gak yakin Liverpool juara tuh sebetulnya di lini pertahanan dia sih. Iya. Van Dijk, Konate itu banyak melakukan kesalahan, nggak sekuat musim lalu coach. Iya, betul. Dan kayaknya di benchnya juga nggak gitu bagus deh di Hancur. center backnya hancur juga. Tapi ya lu kebobolan 3 cetak 4 gol, you still win the game. Jadi mereka lebih ngarepin banyak gol di depan. Betul, karena musim lalunya masih ada Salah yang masih bisa 20-30 gol. Musim ini kan Salahnya jelek. salahnya jelek juga. Iya. Tapi dia nggak bisa menang lawan Burnley sih menurut gue blow on sih ini menurut gue. Di kandang pula. Iya menurut gue blow on sih ini. Jadi gue merasa Emang. Liverpool enggak lah untuk Ini karena slot gak? Pasti Slot punya tanggung jawab bahwa dia nggak bisa membuat pemainnya cepat adaptasi. Itu tanggung jawab pelatih. Iya. Cuman karena dia udah di tahun pertama bawa juara, kreditnya udah banyak, ngerti nggak? Udah ada modal lah ya. Iya. Ini musim ujiannya Slot sih menurut gue. Ya emang gak gampang sih mengawinkan tiba-tiba pemain dengan 100 jutaan Iya. 3 orang gitu ya. Nggak, yang beli 100 juta lebih itu kan bukan salah Slot. Iya. Kan manajemen yang goblok. Iya. Ketipu Isak 150, Wit 130 itu kan manajemennya. Ekitike juga lumayan deh. 80 90 90 ya. Iya. Ya tapi ya daripada Gyökeres 70 mending Ekitike 80 90. Ya ketika sih bagus sih, mainnya bagus dia. Skillful juga. Jago, dia striker modern lah. Gyökeres kontrol bola aja kemana-mana. Lambat Iya, lambat Gyökeres. berat banget. Keberatan body. Makanya udah main di Sporting Lisbon aja cocok lu. Ya itu dia dari Liverpool yang gagal menang, tapi Chelsea kemarin menang laga pertamanya di bawah Rossinior, lumayan lah ya. Garnacho menjadi Enggak, pemain laga utama pertama lagi. kalah lawan Arsenal. Kan itu Rossinior belum main dong. Udah. Oh udah ya? Udah. Oh enggak Menang laga pertama. Kemenangan laga pertama. maksud Kemenangan gua. laga pertama. Kemenangan pertamanya Di Rossinior. IPL ya. Ya di IPL ini juga kemenangan pertamanya Rossinior setelah kemarin dia di Piala Carabao kemarin kalah. Tapi ya lumayan lah lawan Brentford bisa Kalau menang 2-0. kemenangan pertama ya lawan Charlton Athletic bukan? Itu belum Dia Rossinior. belum Dia masih main. nonton. Bukan. Belum. Masih si yang pelatih penjaskesnya itu. Tapi dia katanya mau beli back ya. Ya, atau mau beli back tapi nggak tahu belum ada yang Si diincer kayaknya. jaket itu katanya back back muda Prancis. Sama aja. Sama aja, Wan. Sama aja Pemain lu beli muda dibeli sama Badia Chelsea. Shield, terus semua Disasi, Tosin. lu beli aja tuh semua tuh. Semua dibeli sama pemain muda. Ya. Kemarin mainnya cukup oke sih lawan Brentford ini. Walaupun sebenarnya kalau lo tanya gua Chelsea lah kemarin menangnya. Karena Brentford tuh peluangnya banyak banget. Iya. Dari si Shade, Thiago, Janel, teman emang efektivitasnya hancur banget. Coba lihat deh statistiknya. Kayak SG dia tuh tinggi banget deh. Sama 1,52. Jadi kalau lihat dari tendangan ke gawangnya banyakan si Brentford kemarin. Memang finishingnya bapuk kemarin si Brentford.
Jadi kemarin menurut gue Chelsea sedikit luck, walaupun ya secara hasil bagus dia nggak kebobolan, menang 2-0, 3 poin itu ya awal yang bagus buat hasilnya. Tapi gue nggak melihat Chelsea ini bisa menjadi kandidat kalau Chelsea bersaing sama MU lah. Iya ya benar. Dua-dua nggak konsisten. Jauh lah ini untuk bisa 3 besar lah. Enggak lah. Liverpool masih bisa. Aston Villa di kandang kalah lawan Everton. Bagus loh coach. 5 match terakhir cuma 3 kali menang. Gobloknya Aston Villa kan. Gila loh. Tapi memang levelnya memang Iya. segitu. Makanya dia akan turun. Iya, memang levelnya segitu. Iya. Betul, emang levelnya segitu. Setuju. Kayak Crystal Palace juga kan awal-awal kan unbeaten-nya bagus kan. Sekarang dia kalah-kalah terus tuh. Ngamuk-ngamuk ya gitu. Iya, Leicester. ngamuk. Sebelum mulai musim dijual Eze. Sebelum musim dingin dimulai Gehi juga dilepasin juga. Gila emang. Tapi katanya nggak mau dipecat ya. Maksudnya ditunggu sampai kontraknya Iya. selesai. Mateta juga katanya udah mau dijual juga nih. Nggak tahu musim depan apa gimana. Iya, Makanya. pemilik Amerika. Iya si Paris gila juga. Brighton, Palace sama semua lah. Ya kan modelnya dia model pakai itu Moneyball. Iya, Moneyball. Algoritma AI. Oke, kita pindah dari Inggris ke Spanyol sedikit. Nah, kita lihat tanya akhirnya di tengah Arbel Wabul menang. Kemarin banyak drama-drama di pertandingan Madrid. Banyak banget juga. gila. Nangis-nangisnya Vini. Gimana lo ngeliat kemarin? Coba. Tapi tetap bisa menang gitu ternyata. Di saat banyak internal problemnya. Enggak, yang kaget itu yang gue sih itu Vini, Bellingham sama Valverde dibu sama pemain, sama penonton. Perez juga semuanya. Bagus, artinya fans Madrid udah waras. Sekarang lagi waras. Udah lagi Dulu waras. pemain-pemain udah kontribusi kayak Ronaldo B lagi jelek diciulin juga. Emang anjing emang fans Madrid sebenarnya. Lu punya pelatih selevel Sabi ya. Sabi bisa lu buang karena Sabi Vini Alonso. nggak mau perpanjang kontrak. Nggak mau perpanjang kontrak, jual lah. Iya. Susah amat lu. Tapi kemarin gue ngeliat kayaknya dalam 2 pertandingan terakhir si Arbeloa ini akan memberikan peran lebih banyak kepada Mas Santono ya. Karena di sebelumnya kan Mas Santono juga mainnya cukup banyak. Ini juga tadi kemarin juga main juga. Dan berkontribusi juga cukup besar kemarin secara permainan. Ada Jadi, satu tiang juga ya. iya, jadi cukup oke. Tapi dengan sekarang kan formasinya juga ya bisa dibilang Garcia ditaruh di kanan nih kayaknya agak aneh nih, agak memaksakan nih. Biasanya kan Garcia lebih ke pemain depan gitu dibanding jadi winger. Dan si Arda Güler juga kayaknya mulai dikasih menit bermain lagi bang. Iya, tapi jelek Aduh, sekali. Güler jadi selalu starter man. Dia Sabi mah banyak. Di Sabi banyak, tapi kan akhir-akhir bukan ya enggak ya? Enggak selalu starter. Oh masih starter. Dia banyak pemain bermainnya kalau ada Güler justru. Mas Santono yang jarang main. Iya, Mas Antoine yang jarang main. Karena sempat cedera juga kan. Terus even dia balik Setelah cedera pun nggak Iya. dimainin. jarang Sama main. Rodrigo yang jarang main. Ya, ya intinya menurut gua sih lebih safe dia bermain back seperti ini sih dibanding dia maksain Tchouaméni jadi back tengah tuh menurut gua tolol banget Tchouaméni jadi back tengah. Jadi mainnya seperti dan Bellingham kemarin juga lebih agak nusuk menjadi kayak striker bayangan. Ya ini harusnya peran Bellingham harus lebih banyak kayak gini dibandingin menjadi pemain tengah yang cuman di keseimbangan doang. Tapi satu yang gue notice kemarin Vinicius mainnya maruk banget. Iya. Dia pengen nunjukin sesuatu gitu. Iya, iya, Ya iya. akhirnya merugikan tim. Ada beberapa momen yang harusnya dia kasih passing ke Gracia atau Mbappe malah dia coba untuk finishing gitu loh. Dia pengen mencoba. Lawannya kan jelek juga, jadi wajar aja mereka menang. Bener sih coach, cuman ya Levante-nya juga nggak ada ancaman juga ya. Nggak ngelawan lah. Nggak ngelawan. Walaupun secara penalti gue merasa ada sedikit ya soft penalti tapi ya tetap ada nyangkutin juga si backnya. Itu tipikal Real Madrid penalti. Nah pertanyaan gue coach, apa yang terjadi dengan Barcelona kemarin? Gak ada, itu suwe banget tuh. Nah kan gini lu bilang Nggak, suwe. bentar. Lu nggak nonton kan? Nggak, gua 5 nonton. kali kena tiang. Iya. Suwe apa? Gue lihat lah kan VAR-nya juga 3 kali ya. VAR 5 kali. Iya ya VAR-nya juga ada. Offside-nya banyak. terus udah heading Lewandowski ditepis kena tiang pula. Iya. Emang suwe kemarin itu. Tapi itu kemarin kipernya Sociedad bagus banget. Itu bagus banget. Itu udah Save-nya gila banget. save-nya gila itu. Bener-bener suwe itu Barca kemarin. Nah ini yang gue bilang sebagus-bagusnya. Tapi kan setahun cuman match kayak gini cuma sekali gitu loh. Enggak ada berapa kali dong Barca kayak gini dong lo yang Yang mengakui. suwe. Iya, yang maksudnya dia peluang banyak tapi hanya 1-2 peluang dari tim lawan kebobolan gitu kan. Kemarin kan Oh, menurut gue iya. peluangnya juga nggak banyak dari si Sociedad. Lebih banyak Barca betul. Iya, iya, Cuman Sociedad juga dapat 2-3 peluang ngateng loh. Sociedad lebih efektif sih. Terus dia Efektif. cara dia merespon setelah
Barca itu menyamakan kedudukan, dia langsung nyerang, langsung bisa. Tapi emang belakangnya jelek. unggul lagi. Belakang itu kita udah tahu semua lah, kalau belakang maka dari itu mereka lebih sering cetak gol kan. Ini Barca kalau main di Premier League gue rasa belum tentu jadi peringkat pertama nih. Kalau belakangnya kayak begini ya, karena dia saingan terberat yang punya kualitas bagus cuma Madrid. Kenapa beli itu? Cancelo. Not even beli, loan. Ya Cancelo Gak ada juga kan duit, back iya. sayap bukan back tengah. Nggak ada duit, tapi depannya tuh pokoknya selama Pedri sama De Jong main, hampir selalu mereka main bagus. Iya. Dan supply, cuman Konsisten. ya Ferran Torres. Lewandowski peluang pertama, buset, udah ditepis kena tiang pula. Itu Apa? kemarin suwe banget kemarin itu. Coach, tapi Kalau lu main kayak begini, lu kalah, you can accept that gitu loh. Enggak dong, tapi kalau dalam Enggak, I can accept that. dalam Karena title- ini enggak, karena mereka berikan segalanya yang benar-benar kurang beruntung. ya kemarin Arsenal juga bikin iya, segalanya, tapi Arsenal nggak juga kurang Arsenal beruntung. itu sering kayak gitu, Ji. Enggak, cuman kan lagi-lagi pertahanan juga penting coach. Nah, Betul. Barca ini menitik beratkan serangan, tapi sering banget belakangan juga Iya, bodong enggak, di belakang Barca gitu. tuh enggak punya duit, beda. Iya. Cuman Enggak bisa beli pemain. enggak, tapi dia nggak ngincer back coach. Enggak ada duit, Ji. Mau beli apa? Banyak orang yang mau di loan dengan harga-harga murah pasti. Berarti Cancelo aja mau. gitu. Mereka tuh udah ngomong sama Gehi loh, karena free transfer kan. Iya. Jadi Enggak jadi kan akhirnya. Karena Gehi ke situ. Atau at least dia gajinya terlalu bisa gede. menukar Konde jadi back tengah lagi kayak fungsi awal ya coach dibanding Mungkin. Eric Garcia, Kubarsi, Feeling gue Martin. akan Kunde akan dicoba di kanan, tapi ya Cancelo itu kan bisa main di kanan kiri, di kanan kiri. Tengahnya itu emang bapuk. Itu yang menjadi titik lemahnya dan dia kan soalnya cara bermainnya Cuman sekali lagi Barca itu bertahun-tahun nggak ada duit, beli nggak bisa, loan aja, bahkan daftar aja nggak dapat. Mereka bisa di papan atas, bisa juara. Berapa meternya kan di bawah Xavi juara, di bawah Krik juga juara. ya Luar biasa itu. ya karena tapi kan persaingannya cuma Real tapi Madrid Liga doang, Petani sih coach. menurut gua. Kalau dia lawan tim-tim low block sisanya yang kayak udah Premier League bawah mati semua, juga coach. menurut gua sih. Itu liga kedua loh di bawah IPL. Memang, Iya, cuma lu pesaing utamanya cuma Madrid doang. Karena menurut gua dua tim ini mengangkat banget sama Atletico Iya. mengangkat dari Iya. kompetisi Atletico Eropanya. pun juga terakhir juara 2014, Iya. itu udah 11 tahun lalu coach. Iya. Ya cuman tapi di Liga Memang. Champions memang mengangkat koefisiennya banget. Makanya secara rank di UEFA cukup bagus. Nah kalau secara kompetitor menurut gua ya Ya memang cuma dua itu Dia udah puluhan beruntung. tahun begitu. iya Dua-dua beruntung itu. maksudnya dia gak ketemu tim-tim yang bermain kayak Iya. Premier League begitu. Karena Iya, defense iya. Barca nih menurut gua abis ini kalau main di Premier League yang terusan main high defensive line, backnya juga kurang pengalaman kayak Eric Garcia, Kubarsi sama Martin kadang-kadang. Christensen juga Iya. kurang oke. Tapi dari kemarin 4 VAR, intervensi VAR menurut lu Yang tepat mana? semua gak? Terlalu kejam loh. yang Yamal itu kejam sih menurut gua. Iya. Yang Yamal Yang Yamal kejam, terus yang gol pertama Fermin Lopez itu kan sentuhan cuman bukan sengaja, cuman kena kaki tipis aja. Tapi fall Itu fall, tapi itu fall. jelas coach. Betul, fall di atas. Tapi come on, ini olahraga kontak sport gitu loh. Masa lu sedikit kontak lu kasih fall? Tapi yang pertama gue yang Fermin itu menurut gue tepat sih. Tapi kalau yang Yamal itu memang debatable banget karena tipis banget itu. Enggak, Iya. gue bilang untuk yang Fermin juga 50-50. Yang Yamal juga debatable banget, betul. Iya. 3 kali loh, 5 kali kena mister. Lu bilang itu bukan suwe. 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 Ya Arsenal juga suwe. Apaan suenya? Nggak ada suenya Arsenal. Tolol aja Arsenal itu. Oke, ini udah menutup penghujung akhir. Gue sedikit recap, walaupun kita recapnya sedikit, tapi gue akan membahas sedikit Serie A, di mana Inter kemarin menang tipis 1-0 lawan Udinese, frustrated match. Tapi gue menghargai bagaimana Zielinski lagi-lagi menjadi otak dari sebelum terciptanya golnya Lautaro. Passing progresifnya menurut gue ini yang gue jarang lihat Zielinski dikasih kesempatan di eranya Simone, di eranya Cifu nih dapat kesempatan lebih banyak. Kemarin di saat Hakan juga nggak ada, justru Zielinski menjadi otak dari serangan utamanya selain Barella dan juga Miki gitu. Jadi menang 1-0 menurut gue nggak cukup, tapi 3 poin penting karena di satu sisi Milan juga cuma bisa menang 1-0 lawan Lecce, mantan timnya Dorgu. Itu juga peluangnya banyak banget dari Pulisic lah, Leao lah, siapa Fulkrug juga ada peluangnya ngegolin juga. Tapi menang 1-0 lawan Lecce nggak cukup, tapi 3 poin itu penting. Jadi ini 2 persaingan yang sangat ketat. Napoli juga menang 1-0 juga tuh. Lihat kualitasnya pemain Milan ya. Kalau mereka juara Serie A parah banget. Itu mainnya benar-benar cuman direct yang Iya. ngasih bola ke space lari ya, Leao, Pulisic ya. Parah banget. Itu parah banget sih. Lu Napoli sama Inter itu masih ada pattern ya, identitasnya ada.
Tapi kalau Milan juara dan ya ini menunjukkan betapa parahnya Serie A ini. Modric kemarin dicadangin pakai si Jasari, ya rotasi lah. Bapak-bapak kakek-kakek Modric itu kan tidak mungkin Iya lah, bermain 40 tahun lu mau suruh main. masih bagus banget. Justru kemarin Juve kan yang akhirnya kalah coy Juve. Rasakan itu lawan Cagliari. Kalahnya tipis 1-0. Habis itu ketemu Napoli. Nah ini seru nih. Please Juve, enggak usah. Seri aja cukup lah, enggak usah berharap. Juve bukan, gue rasa Juve bukan kompetitor juga. Musim ini enggak lah menurut gue. Iya, justru Roma itu mau bangkit lagi, beli Malan langsung cetak gol. Coba lihat Juve cadangannya, kita lihat si Vlahovic itu mana sih, dia lagi cedera. Cedera kayaknya. Nggak dimainin mulu dong kan, cedera awal Maret. Cedera. Udah panjang nih sekarang tendon. Ya udahlah, berharap sama Jonathan David yang kemarin udah lumayan bisa ngegolin Milik cedera, Sama- Vlahovic cedera, sama Yildiz ya. Rugani itu ya. Ini mah back. Back. Iya, back. Yildiz tapi lagi on fire sih beberapa pertandingan terakhir, kecuali kemarin yang memang nggak efektif. Ya kita lihat aja lah nih. Tapi dengan pelatih baru sih memang harusnya ekspektasinya nggak terlalu besar, minimal tembus Eropa lah buat si Spalletti, bukan menjadi target juara. Sementara Roma juga kemarin menang lagi 2-0. Dah itu aja dari Serie A. Nah kita dikit lihat hasil preview di midweek, ada apa aja big matchnya nanti akan kita bahas di hari Kamis. Arsenal ketemu Inter kan? Wah seru nih. Tapi Arsenal tuh cuma butuh seri untuk lolos. Ya makanya menurut gua secara prioritas Kalau ini kalah pun masih ketemu Kairat betul. Ya. next matchnya. Makanya Arsenal rotasi aja mainin Harusnya rotasi. ntar Declan Rice main lagi nih. Tapi Enggak. menurut gue bakal full tim sih lawan Inter away. Gue bilang ini full tim. Full tim menurut gue. Ya terus sampai cedera, makan tuh. Asik. Jangan dong. Tapi Inter lawan Arsenal kayaknya terakhir Lalu gimana Inter lu? menang kan ya? Seri. Oh seri ya? Lu lawan siapapun Subimendi, Rice, Odegaard jadi starter terus. Gimana lu nggak mau Karena mereka nggak rentan paket cedera? komplit sih, jadi emang susah Enggak ya lah. buat cadangin. Saling melengkapi itu. Shit lah. Itu kayak Bullshit. ya itu kayak Pedri eranya Barcelona main 70 kali aja coach. Jadi memang Gue bilang Rice, Odegaard, Subimendi itu nggak lebih jelek kalau seandainya Eze, Rice dan Merino. Merino tapi secara defensifnya kurang coach. Dia lebih ofensif. Oh maksud lu Rice yang jadi DMF. Rice jadi deh. ya balik Make sense. lagi ke peran dia awal ya. Iya peran dia awal. Masa dia udah nyaman dengan peran dia sekarang kayaknya lebih banyak memberikan. Box to boxnya bagus Iya, dia dribbling. bagus dia. Inter lawan Arsenal, Madrid lawan Monaco, Sporting lawan PSG, Spurs lawan Dortmund, Villarreal lawan Ajax. Hari berikutnya apa? Nggak ada big match ini selain Inter Arsenal. Chelsea, Pavos, Juventus, Benfica, Marseille, Liverpool. Nah ini lihat nih seru nih. Paixão, Greenwood lawan Liverpool yang mau Aubameyang nih. Terus Newcastle lawan Eindhoven, Slavia Prag lawan Barcelona. Eindhoven tuh lagi unggul juga ya di Di Eredivisie. Belanda ya. Atalanta lawan Athletic Club. Ya nanti aja nggak akan kita preview karena nggak ada big match yang seru-seru amat. Apalagi Arsenal di papan atas peringkat 1 udah nyaris sulit inilah tergoyahkan. Inter juga peringkat berapa? 6 ya. Wah udah kalah 2 kali ya. Inter nih harus menang nih karena sisa 2 pertandingan lagi kan. Kalau dia kalah nih bisa-bisa dia harus lewat babak playoff. Kalau dia menang aman. Tinggal 1 pertandingan lagi. Oke itu dia udah sejam. Kita akan ketemu lagi di hari Kamis untuk membahas hasil dari Liga Champions. Ketemu lagi di episode 2. Thank you Coach, thank you Glenn. Yep. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye-bye.